Gitu sih. Oke, ini sebetulnya ya menarik. Saya sebetulnya sepakat ya bahwa yang namanya bahasa itu mungkin bahasa Indonesia itu tidak akan hilang, cuma memang derajatnya itu yang mungkin bisa jadi menurun, karena pengalaman saya ketika saya mengikuti sebuah pertukaran gitu ya, dari Sabang sampai Merauke disatuin di satu tempat, karena mereka menggunakan dari berbagai daerah, menggunakan bahasa daerah, ya satu sama lain kan nggak paham. Apalagi ya saya yang notabene-nya Sunda asli gitu, nggak, bahasa Jawa pun saya nggak ngerti gitu. Jadi untuk mempermudah kita dalam hal berkomunikasi ya menggunakan bahasa Indonesia, karena kalau misalkan kita menggunakan bahasa daerah masing-masing, aduh itu Iya, masuk Makanya itu kenapa di bahasa Indonesia dibilang sebagai bahasa pemersatu. ya. Terus contohnya aja, kita ambil contoh ketika saya berbincang sama orang Jawa contohnya, ketika saya meminta sangu, itu saya malah dikasih uang. Karena sangu dalam bahasa Jawa, Sangu dalam bahasa Jawa tuh uang. Terus ketika saya ngobrol sama orang Makassar, kalau kentut itu ya uang gitu. Kalau di kita kentut itu bujur gitu. Bahasa Medan bujur. Bujur itu kan kalau di kita kan alat gitu ya itulah. Tapi kalau di sana kan itu adalah uang dan lain sebagainya. Jadi memang harus kehati-hatian ya ketika menggunakan bahasa daerah, karena maknanya juga pasti beda. Meskipun kita masih satu rumpun, maksudnya Jawa kan masih dekat gitu ya, tapi maknanya itu udah benar-benar beda banget. Nah, oke. Ini benar-benar menarik, tapi ada satu lagi nih. Kalau bahasa daerah gimana nih? Karena ada beberapa berita bahwa khususnya di Jawa Barat gitu, bakal bahasa Sunda itu bakal dihilangkan dalam sebuah pendidikan. Ada pernah ya, ada yang berita bahwa pelajaran Sunda itu akan dihilangkan. Nah, apakah ini juga termasuk perkembangan zaman gitu, sehingga bahasa daerah pun ikut terseret gitu, atau ikut sedikit demi sedikit hilang gitu, atau gimana ini? Kalau bahasa daerah sebenarnya justru ketika bahasa daerah dihilangkan, identitas masyarakat hilang juga. Karena kan untuk melihat ini masuk ke identitas masyarakat satu masyarakat, salah satu yang paling dilihat pertama kali adalah bahasa. Contoh kalau misalkan bahasa Sunda kan, ya ketika orang-orang Sunda, oh iya orang Sunda ngomongnya bahasa Sunda. Orang Jawa ini orang Jawa ngomongnya bahasa Jawa. Dan isu sebenarnya bukan dihilangkan sih, bahasa Indonesia itu bahasa Sunda itu jadi pilihan. Jadi pilihan. Jadi si bahasa Sunda ini dalam muatan lokal kan dulu menjadi wajib. Nah, sekarang jadi pilihan. Jadi orang bisa milih mau belajar bahasa Sunda apa enggak gitu. Karena kan kasusnya seperti itu. Tapi saya melihat ketika emang bahasa daerah kemudian mulai dipinggirkan dengan alasan apapun, maka kalau saya pribadi sih nggak setuju gitu. Nggak setuju, bahkan benar tadi kalau misalkan beda kalau bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Indonesia karena bahasa resmi, lalu juga aturannya benar-benar dibuat baku. Jadi kalaupun bahasa gaul banyak menyerang, si bahasa Indonesia ini masih tetap aman. Tapi kalau bahasa daerah, ketika satu tempat itu kemudian menggunakan bahasa dari daerah lain ataupun menggunakan bahasa nasional, ya mungkin atribut nasionalnya masih ada, tapi identitas kedaerahannya hilang, kelokalannya hilang gitu. Dan dalam konteks budaya ya mungkin itu akan jadi masyarakat hibrid sebenarnya gitu. Dia asalnya dari mana tapi nggak bisa ngomong itu sama bahasa daerahnya sendiri. Dan kalau dilihat sekarang itu banyak mulai bahasa daerah di Indonesia ini yang kemudian mulai punah gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada penuturnya. Kalaupun ada si sukunya, mereka udah nggak pakai bahasa itu, dan itu kan salah satunya karena emang tidak dipelajari, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau bahasa daerah itu mungkin agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa daerah kemungkinan, apalagi ketika emang penuturnya mulai berkurang, tidak dipelajari di masyarakatnya, ya dikit-dikit akan hilang. Mungkin ketika bahasa daerah dihilangkan, ya identitas penuturnya pun akan hilang. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya ada kan beberapa kata yang itu tuh diserap dari bahasa daerah. Nah, gimana nasibnya nanti para pelajar bahasa seperti saya ketika tahu ada satu kata ini diserap misalkan dari bahasa Sunda, tapi si bahasa Sundanya itu udah hilang, kita nggak pernah tahu kan bahasa Sunda tuh kayak gimana. Jadi kita kayak bahasa Sunda tuh yang kayak gimana atau gimana gitu. Ini dari bahasa ini tapi si bahasa ininya udah hilang. Nah, itu sih ya kosakatanya masih bakal tetap ada
ada, tapi ya itu nanti sejarah dari mana bahasanya ini ya nggak akan bisa kita pelajari. Ya sebetulnya sayang banget ya kalau disayangkan sekali kalau misalkan bahasa daerah sudah mulai punah ya, padahal kan keunikan Indonesia itu di mata dunia itu adalah karena banyaknya bahasa, apalagi bahasa daerahnya itu banyak. Oke, sebetulnya bincangnya sudah selesai. Jadi kesimpulannya sebetulnya bahasa itu yang pertama itu adalah cara penempatannya gitu ya. Jadi dalam hal menggunakan bahasa itu cara penempatannya itu harus benar-benar diperlihatkan. Kalau di bahasa Sunda kan ada bahasa kasar, bahasa lemes, sama bahasa apa lagi? Loma. Jadi ada tingkatannya. Jadi tidak semua bahasa gaul memang kita harus pelajari. Tidak semua bahasa gaul kita harus praktekkan, pakaikan gitu ya. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang tua, dengan orang dewasa ataupun orang yang kita hormati lah ya, seperti dosen, guru dan lain sebagainya, memang kita harus menggunakan minimal bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Meskipun kita terkadang nggak tahu nih artinya seperti apa gitu kan, terkadang ya terlalu baku. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan adalah pergunakan bahasa yang baik dan benar dimanapun kita berada, berteman ketika kita berhadapan dengan siapapun juga. Menggunakan bahasa baik atau misalkan menggunakan bahasa gaul sebetulnya itu tidak ada masalah. Yang penting kita harus paham maknanya, kita harus paham dengan siapa kita berbicara. Karena terkadang orang melihat diri kita itu bukan dari bukan dari gerak gerik kita atau bukan dari penampilan kita, tapi bagaimana cara kita berbicara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.